rumah tangga yang bahagia. Dan yang ketiga kata Nabi, ucapan yang beliau keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya sama Nabi, sayang Nabi sama kita. Nabi tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Nabi yang diucapkan ummati, umat kita. Apa di dunia saja? Tidak. Sampai di akhirat pun Nabi seperti itu. Ketika hari kebangkitan tiba, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau bangkitkan manusia paling mulia yang sangat aku sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril setengah mati mencari, lalu Allah kasih keberkahan. Makamnya Nabi keluar asap. Didapat. Lalu bangkitlah Nabi. Ya seperti itu yang kita lihat di sirkus, ada manusia yang tiba-tiba naik saja ke permukaan. Lalu Nabi duduk, gosok mata. Jasadnya Nabi Pak sampai detik ini tidak hancur. Seperti ketika beliau hidup, kulitnya tidak rusak. Pernah kan beberapa kali itu kan kuburnya Nabi jasadnya Nabi dicuri. Kan beberapa kali itu, 9 kali. Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal masih sama. Nah, bangun Nabi, gosok matanya. Lalu Nabi buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, Jibril, hari apa ini? Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira kalau bapak bangkit seperti itu, bapak cari siapa? Mana kasihan anakku? Oh, mana itu istriku yang baik sekali? Apa Nabi cari keluarganya? Tidak. Nabi tidak berkata, mana bapakku, rindu saya mau melihat bapak saya yang tidak pernah saya lihat wajahnya. Tidak. Siapa yang Nabi cari? Aina ummati. Jibril, mana umatku? Kita yang dicari Nabi Pak. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau. Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta, balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis. Tanda-tanda, Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Uqasyah. Hitam tinggi besar berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Semua orang balik. Kurang ajarnya ini Uqasyah. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta. Onta Rasulullah. Rasulullah menyambut ontanya. Saya di samping, bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Uqasyah, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan ambil dosaku tidak bisa. Sudah. Bangkit lagi Abu Bakar. Uqasyah, sayalah sahabat Nabi paling dekat. Saya selalu bersama beliau. Kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk. Sama kau sakiti Rasulullah. Nabi bilang, Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Makin dekat Uqasyah. Ditahan sama cucu beliau, Hasan Husain. Uqasyah, pamanku. Amure, jangan kasihan kakekku. Lagi sakit. Saya kau cambuk kalau mau. Sama Rasulullah, saya kau cambuk. Nabi berkata, cucuku, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak bila diwakilkan. Nak, duduk dekat Uqasyah. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu. Semua orang tambah kurang ngajar ini Uqasyah. Di depan Nabi satu-satunya pertama kali disuruh buka baju. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Tercium bau harum. Bahkan ada sahabat Nabi
Nabi lagi tidur berkeringat. Dia ambil keringatnya Rasulullah 1 tetes. Dan itu dia bilang, saya tidak pernah mencium seharum baunya Rasulullah keringatnya. Coba, ada kira-kira di sini keringatnya harum? Nah, ada. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, bukan bau harum, bau sakulu. Itulah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, baik, saya buka. Kata Nabi, cepat kau Uqasyah, jangan kau buat saya lama tidak pakai baju, nanti Allah menghukummu. Maju Uqasyah, dia buang cambuknya, lalu dia peluk badan Nabi, dia cium badan Nabi dadanya, lalu sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Hei, apa maksudmu Uqasyah? Tadi kau mencambuk saya, sekarang kau menangis memelukku. Kata Uqasyah, ya Rasulullah, itu tadi cerita saya cuma karang, itu cari cerita saya cuma buat-buat. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya tanpa saya akali seperti ini. Ya Rasulullah, mau sekali nih kulitku yang hina menyentuh kulitmu yang mulia. Pun kalau saya nanti masuk surga belum tentu sama kita punya kelas. Saya ingin menyentuhmu ya Rasulullah. Saya ingin merapatkan badanku dengan kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau tahu temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, muliakan Rasulullah dengan cara apa? Pelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan istana. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama. Bapak-bapak polisi, gunakan kekuasaanmu untuk melindungi pewaris para nabi. Bukan pewaris pejabat, lindungi pewaris para nabi. Supaya kalian nanti di akhirat ada yang bernyamamu, melindungimu ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Rasulullah pewarisnya bukan gubernur, Rasulullah pewarisnya bukan presiden, Rasulullah pewarisnya bukan Kapolri, tapi pewarisnya Nabi adalah ulama. Muliakan ulama karena sama saja kalian memuliakan Rasulullah. Tidak usah kau muliakan Dasat Latif, tidak usah kau muliakan kiainya, tapi muliakan ilmu yang beria. Kalian tahu halal haram bukan dari Kapolres, kalian tahu halal haram, rukun-rukun iman, rukun-rukun haji bukan dari Kapolri, bukan dari sekda, bukan dari bupati, tapi kalian mengetahuinya dari ilmu-ilmu para ulama. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berlama-lama, tapi saya harus ada di Makassar pukul 11 karena saya harus perjalanan lanjut ke Kolaka. Terima kasih Pak Kapolres. Saya doakan Bapak beserta istri sehat walafiat, diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menjaga wilayah hukum Sidrap dan sekitarnya. Bapak-bapak polisi, saya berdoa semoga Bapak sekalian selalu dititipkan iman dalam hati, sehingga Bapak betul-betul menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Insya Allah, luar biasa pekerjaan Bapak. Kalau Bapak melaksanakannya dengan baik, Bapak ini bertugas sebagai Umar bin Khattab, menegakkan hukum. Luar biasa. Kalau saya paling hanya bisa menganjurkan di mimbar, tapi kalau Bapak polisi mampu mengamalkan langsung. Saya jangan minum khamar, jangan narkoba. Nah, dengar anak muda, tapi kalau Bapak bilang jangan narkoba, langsung ditangkap masuk penjara. Bapak lebih hebat dalam dakwah daripada ustadz. Kalau ustadz di mimbar teriak-teriak, jangan minum khamar. Kita lihat peminum khamar, paling dibilang, dede, mabuk si Ronald muda. Tapi kalau Bapak polisi dapat langsung bisa disegel, borgol, bawa ke penjara. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Kalapas, mati. Wih, senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang Islam mati kafir. Lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam, bikin SIM agama Islam, tapi belum tentu kau mati Islam.
Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram. Mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Loh? Siapa mereka? Jangan marah, contoh saja. Anak muda. Lempox. Banyak pelakunya di sini. Nah, campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Lem. Mabuk setengah. Mabuk setengah antara mabuk dengan tidak. Nambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak! Mati kafir kau cilaka. Makanya, hei anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, apa lagi? Silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, manyang, balok. Ketawa baru dia itu. Kata Allah, jangan kau dekati itu. Dekat saja jangan. Dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amali syaitan. Perbuatan setan. Bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan. Maka Allah jelaskan, jangan kau dekati hamar. Tapi anak muda sekarang kalau tidak ditahu teler, nah bilang, cemen lu men. Dede anak mami. Masa baru satu botol teler mako, itu tahu teman tak jagonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Kaum itu semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, ndak masuk kau pesantren. Siapa suruh kau undang kah? Ya, wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Apa? Handphone. Terus sudah ceramah. Wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Bos, salah satu hikmah kau masuk di sini, kau hafal ini ayat. Coba kalau kau tidak di dalam di sini, enggak kau hafal itu. Nah, ayo, saya tadi merinding bulu-bulu saya, Pak. Seandainya saya perempuan keluar air mataku. Ini karena saya jantan. Enggak keluar. Terharu saya, Pak. Salawatnya luar biasa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Coba kalau kau selawat begini, runtuh itu setan, lari. Cobain, kita saja merinding. Tapi kalau selawat tidak semangat, ketawa itu setan, lihat kok. Nah bilang, coba setengah-setengah ini.